Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 24 November 2021 bersama Romo Albertus Joni SJJ. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Albertus Joni SJJ mengundangmu hari ini untuk masuk ke wilayah Sabda Tuhan yang menyegarkan dan yang menghidupkan. Hari ini 24 November 2021 adalah juga peringatan Santo Andreas Dunglat, imam dan teman-temannya martir. Maka mari pada hari ini kita dengarkan bacaan-bacaan yang akan menghantar kita pada sabda kehidupan. Siapkan hatimu, tenangkan batinmu untuk mereguk segarnya sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Yesus bersabda kepada orang banyak, "Sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan dengan para raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu pun akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, salam sehat untuk kita semua. Semoga Anda dalam keadaan yang berbahagia dan damai sejahtera Kristus melingkupi engkau di masa-masa yang mungkin menantang ini. Teman-temanku yang terkasih dalam Kristus, suatu ketika ada seorang frater SJY yang baru berpindah dari Lampung, Sumatera untuk kuliah di Yogyakarta setelah kaul pertama. Ini kejadian nyata yang terjadi pada salah satu frater kami yang kemudian ditabiskan menjadi imam. Frater ini rupa-rupanya berkendara kurang hati-hati sehingga pada saat lampu merah di perempatan kota Jogja, dia tidak berhenti tetapi malah terus bablas dan akhirnya disemprit polisi. Pak polisi menghentikan motornya, meminta dia mengeluarkan surat-surat keterangannya, dan dengan gugup frater ini memberikan alasan. "Aduh, maaf Pak polisi, maaf. Bukan maksud saya mau melanggar. Bukan maksud saya mau tidak tertib aturan lalu lintas. Maaf Pak polisi. Tapi saya ini baru pindah dari Sumatera ke Jawa. Aduh, maaf sekali Pak polisi," ujar frater ini dengan raut mimik muka yang sangat memelas. Tapi Pak polisi malah terheran-heran dan kembali menjawab, "Mas, dari Sabang sampai Merauke, lampu merah itu ya berhenti." Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, mungkin kerap terjadi pada kita juga, bukan? Bahwa ketika kita salah, ketika kita melakukan kekeliruan, kita berusaha mencari alasan dan pembenaran. Bahkan kalau saja pembenaran itu kadang-kadang tidak masuk di akal. Ya, lampu merah dari Sabang sampai Merauke itu artinya berhenti.
Nah, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, apa bedanya orang yang mencari pembenaran dengan orang yang mengusahakan agar kebenaran itu dikenali? Orang yang mencari pembenaran itu tidak mengenal apa itu kebenaran. Dia berusaha untuk menutupi kebenaran itu dengan cara dan pikiran dan akalnya sendiri. Tapi orang yang mengenal kebenaran tidak bersusah payah untuk mewartakan apa itu kebenaran. Dan dalam terang inilah kita dapat mengerti seluruh Injil Lukas yang kita baca dan kita dengarkan pada hari ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, Yesus berkata, "Hei kalian murid-muridku, kalian akan mengalami penyiksaan, penderitaan, kalian disesah, dihakimi, diadili, bahkan oleh orang-orang terdekatmu." Dan mungkin itu terdengar tidak adil. Tapi Yesus katakan, "Jangan takut, Aku yang membela. Jangan takut, Aku yang akan mencari pembenaran dan hikmah bagimu, agar engkau tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu." Dalam ayat 15 kita dengarkan janji luar biasa ini. Bagi orang-orang yang mengenal dan mempertahankan kebenaran, Allah sendiri yang berbicara dari dalam hati kita. Allah sendiri yang memberi hikmat agar kita tidak dapat ditentang dan tidak dapat dikalahkan. Syaratnya satu, Anda mengenal kebenaran itu. Dan ini sekali lagi bedanya dengan orang yang senang mencari pembenaran. Orang yang senang mencari pembenaran sudah tahu bahwa itu yang dibuat keliru dan salah, tapi berusaha 1001 cara untuk mencari alasan. Dan ini juga kita temukan bukan dalam hidup sehari-hari. Maka teman-teman, kalau engkau mengerti kebenaran-kebenaran tentang kerajaan Allah, maka sebetulnya tidak ada yang perlu terlalu kita khawatirkan. Bahkan saat hidup kita masih belum terlalu ideal, belum baik-baik saja, banyak pergulatan, kita seperti punya harapan dan daya untuk maju berjuang. Kita tidak mudah dipatahkan karena kita tahu kebenaran tentang kerajaan Allah. Kebenaran tentang cinta, kebenaran tentang pengampunan, kebenaran tentang harapan hidup setelah kematian, kebenaran bahwa Allah mengasihi kita begitu lebar, dalam, panjang, luas, kata Paulus. Kebenaran tentang cinta, teman-teman. Kebenaran tentang Allah yang mengasihi kita, kebenaran tentang kita, the beloved, tentang pribadi-pribadi yang dicintai tanpa syarat, itu yang membuat hidup kita tidak mudah digentarkan oleh tantangan, tidak mudah digentarkan juga oleh penderitaan. Maka untuk engkau yang hari ini bergumul dengan banyak perkara, saya hanya ingin sampaikan satu pesan bagimu, teman-teman. Ingat, engkau dikasihi tanpa syarat. Ingat, engkau dicintai luar biasa. Ingat, you are the beloved. Remember that. Ingat itu. Kadang-kadang kita lupa ya, bahwa kita itu berharga di mata Allah. Bahwa kita itu, bagi Allah kita itu mutiara. Bagi Allah kita itu, hasil tenunannya yang paling indah. Aku yang membentuk engkau, aku yang merajut buah pinggangmu, kata Tuhan dalam perjanjian lama. Sebelum ayah dan ibumu mengenal engkau, aku menetapkan engkau untuk menjadi suara bagi bangsa-bangsa. Maka teman-teman, saya mengundangmu hari ini satu saja. Satu hal sederhana, do something simple. Ingatlah kembali betapa Allah dekat padamu. Ingatlah momen di mana Allah secara istimewa berbisik kepadamu. Ingatlah momen di mana engkau sungguh mengalami Allah mengasihimu luar biasa. Dan tiap orang punya pengalaman eksistensial ini. Hanya perkara apakah engkau mau buka hatimu, engkau mau buka pikiranmu, engkau mau buka memorimu dengan baik. Semoga aku dan engkau hari ini ingat bahwa aku dan engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan Dia mencintai kita dengan luar biasa, bukan dengan emas atau perak aku ditebus, dengan darah Kristus.
kita dikasihi dan diselamatkan. Kita dicintai dengan harga darah anak domba. Maka bertahanlah dalam cinta yang abadi itu. Bertahanlah dalam cinta yang tak bersyarat itu. Apapun godaan hidupmu, apapun tantangan dan penderitaan hidupmu, ingat, aku berpegang pada cintamu Tuhan. Kalau kita pegang tangan manusia, seringkali kita kecewa, bukan? Aduh, contohnya Romo Joni. Itu saya sudah berapa kali berpegang pada tangan manusia yang katanya bisa membuatku langsing dan kurus. Berkali-kali aku dikecewakan. No, itu contoh yang keliru. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa seringkali kita dikecewakan oleh harapan-harapan yang ilusif, harapan-harapan yang mengatakan bahwa orang A bisa membantu, orang B bisa menolong sejatinya, lalu kita lupa bahwa Allah lah penolong yang paling utama. Sekali lagi teman-teman, kau dicintai. Engkau mutiara di mata Allah. Engkau dipelihara bagai biji mata. Allah mengasihimu. Allah sayang padamu. Berharaplah padanya. Pegang tangannya. Dan suatu hari nanti, dari hati ke hati, dari wajah ke wajah, kita bisa katakan, Tuhan, terima kasih Engkau setia mencintaiku. Tuhan memberkatimu sahabatku. Saya Romo Albertus Joni SC dari komunitas SMA Yosudarso Metro Lampung, memberkatimu dengan berkat Allah yang berkelimpahan, yang meneguhkan engkau, yang menguatkan engkau dalam jalan salibmu hari ini, dengan berkatnya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ciao. Sampai jumpa bulan depan. Bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 24 November 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.